Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, wabil khusus Ustadz Rizal Al-Sani dan tentunya para pemirsa, para pendengar dari kegiatan dari Al-Sani ini. Marilah sama-sama kita dengarkan. Terlebih dahulu kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafaz basmalah apa yang kita dengarkan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kali ini kita akan membahas keterkaitan dengan pilar yang dimiliki oleh Al-Hasani, keterkaitan dengan gramatikal Al-Qur'an. Pilar yang kedua adalah memperbanyak taubat. Betul Ustaz? Betul, Pak. Ya. Kali ini akan dibacakan ayat Al-Qur'an keterkaitan dengan mengapa peserta Al-Hasani harus memperbanyak taubat. Di sini ada dasarnya dari surat Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 42. Untuk itu kepada Ibu Nuraini mohon dibacakan Bu Nuraini. Silakan. Tafadhal Bu Nuraini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Sadaqallahul Azim. Baik, terima kasih Ibu Nuraini yang telah membacakan surat Al-Baqarah ayat 42 keterkaitan dengan dasar-dasar daripada kenapa harus memperbanyak taubat dalam kaitan pilar Al-Hasani ini. Untuk itu mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Rizal keterkaitan dengan surat tersebut atau ayat tersebut dan juga mengapa kita harus memperbanyak taubat. Tafadhol Ustadz. Syukran Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an bainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat saya cintai, yang sangat saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita jumpa lagi dalam membahas pilar-pilar yang ada di metode Al-Hasani. Tadi pada yang pertama kita sudah bahas pilar pertama niat ikhlas lillahi ta'ala. Pilar kedua memperbanyak taubat. Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya, pilar ini tercipta karena pengalaman saya dalam memberikan materi. Kalau metode tadi adalah pengalaman saya dalam menapak jelaskan Al-Quran. Jadi pada saat saya menyampaikan, awalnya belum punya pilar kita ajaran itu aja. Nah dalam perjalanan waktu, kenapa si A kok susah, kenapa si B kok nggak bisa paham juga, kenapa si C kok nggak tertarik dengan baca Quran sebagainya. Banyak kegagalan. Saya hitung terus itu, presentasi berhasil berapa persen ini. Nah ternyata setelah itu, ternyata kita perlu belajar soft kompetensinya, jiwa kita gimana. Nah itu lahirlah 5 pilar. Nah pilar yang kedua memperbanyak taubat. Apa dasarnya? Tadi surat Al-Baqarah kita baca ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Di sini perintah Allah wala talbisul haqqa, dan jangan kamu campur adukan hak yang benar bil batili dengan yang salah. Nah, kita belajar Quran ada benar kita. Nah, tetapi kenapa nggak susah kita paham? Mungkin perbuatan kita, rezeki kita masih kecampur-campur sehingga kita susah paham Al-Quran.
Nah, makanya setiap yang gagal Quran saya coba kejar peserta saya. Pak, ada apa Pak? Kenapa kok susah baca Quran? Saya ajarkan di dialog, saya diskusi. Nah, saya simpulkan masih banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan. Terutama rezeki kita harus yang halal. Tidak ada manusia yang lepas dosa. Semua kita berdosa. Allah Maha Pengampun. Untuk itu kita sering-sering bertaubat kepada Allah. Bangun malam hari, bangun jam 3 itu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Kau bilang Al-Quran itu mudah. Kenapa aku masih susah ya Allah? Tunjukin ya Allah, apa salahku? Apa dosaku? Insya Allah nanti ada petunjuk, ada gerakan hati. Oh iya ya, saya masih suka nonton bola malam-malam. Di kepala saya itu masih ada Liga Spanyol, ada Liga Eropa, ada Piala Dunia. Itu kan nggak penting. Nah itu mungkin yang membuat kita lalai. Lalai itu kan dosa, lalai. Ada lagi, oh iya, saya masih suka joget-joget, saya masih suka reunian yang sifatnya buka aurat. Oh, salah saya di situ. Foto rezeki saya, kok masih ada yang haram? Saya kerja di kantor, kok ada yang uang ngasih tip ke saya mau juga. Kok saya beli barang, harga barang 3 oleh kantor saya, oleh perusahaan saya, kok kwitansinya 5 saya buat. Oh iya, saya dinas di luar kota, disuruh kantor 7 hari, saya pergi 2 hari aja, pulang, besok di rumah, dan sebagainya. Oh saya nggak ikut lembur, kok dibayar lembur. Nah, macam-macam. Jadi saya coba cek peserta yang gagal macam-macam. Maka, oh orang ini perlu tobat. Kesalahan kita sama orang tua kita, mungkin masih ada salah kita, salah sama suami, salah sama istri kita, salah sama anak kita. Masih banyak perbuatan-perbuatan salah. Oh ternyata belum suka pakai jilbab kita. Mungkin banyak perbuatan-perbuatan lain. Nah, untuk itu sering-sering kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, coba cek apa perbuatan-perbuatan sehari-hari kita yang masih jauh dari agama Allah. Pakaian kita keluar dari tutup aurat semuanya, rezeki kita, omongan kita, pergaulan kita, masih suka kita pergaulan dengan orang-orang yang nggak punya pangkalnya, mungkin besar kita susah memahami Quran. Kenapa? Pada saat kita diskusi sama dia, kita diajak kemana-mana. Kita diajak berpikir cara mencari harta yang banyak, kita disuruh kemana-mana, nonton enggak yang ada manfaatnya. Saya pernah lihat itu di sini, makanya YouTube kita itu nggak banyak bisa terdapat. Kenapa? Yang memahami YouTube kita, yang menonton YouTube kita adalah orang-orang yang tertarik dengan Quran. Beda dengan YouTube lucu-lucuan, YouTube banyolan, jutaan sekaligus itu. Kenapa? Orang suka itu, lala-lala itu. Kita enggak. Kita begitu kita ingin memahami Quran, jauhkan perbuatan maksiat. Jauhkan semua itu ya. Jauhkan apa yang dilarang oleh Allah, hentikan total. Jangan lagi buka peluang untuk berbuat maksiat pada Allah. Ya maksiat mungkin bagi kita kecil, tapi kalau ditumpuk-tumpuk jadi besar. Ya, Bapak Ibu, tetangga kita beli mobil baru, jangan kita iri. Kalau kita sempat iri, tetangga kita beli mobil baru, ngecat mobil baru, kita tahu saya itu di kantornya kan begini-begini, macam-macam komentar kita, tinggalkan itu semua. Nah, supaya apa? Bisa fokus kita. Jadi ringan beban kita. Dosa ini beban, Bu. Ibarat jalan, kita jalan, beban kita. Jadi orang di jalan santai, gampang kita tertati-tati. Kenapa? Beban di pundak kita terlalu banyak. Tinggalkan beban tadi dengan cara bertobat kepada Allah. Ya Allah, tunjukin apa salahku ya Allah. Apa dosaku ya Allah. Apa yang harus perbuat ya Allah. Ternyata Allah menjawab, rezekimu. Kemarin kamu terima ini kan, itu dosamu. Kemarin kamu bertengkar masih akar, itu kamu kemarin membuang waktu, masih main-main kerja kamu. Kemarin kamu main game sampai 3 jam. Nah, buang semua itu, tinggalkan semua itu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kecampur adukan kegiatan. Ini kan campur adukan juga berbentuk bendanya, campur madu sama babi misalnya, campur kamar dengan teh manis itu campur. Tapi juga campur dalam kehidupan kita sehari-hari. Di masjid, minta ampun. Pas keluar, nampak gadis cewek cakep yang buka aurat, disiul, digodain. Nah, itu campur. Di masjidnya bagus, keluarnya nggak keluar. Nah, itu jangan dicampur adukan. Jadi, jangan dicampur adukan yang hak dan yang batil. Itu pilar kita yang kedua. Ya, sampai kita belajar Quran juga, di luar belajar Quran, banyak lagi kita yang Allah nggak ridha. Usahakan setiap aktivitas kita betul-betul bernilai ibadah di mata Allah. Insya Allah Al-Quran akan mudah kita pahami. Lagi, usahakan setiap kegiatan kita di luar kita baca Quran, di luar salat, semuanya dalam mencapai ridha Allah. Kita bekerja,
niatkan, ya Allah, ini bekerja, ya Allah, karena Engkau menyuruh supaya kami tidak mengemis, supaya kami tidak miskin, supaya kami kuat dalam agama kami. Jadi semuanya disuruh Allah, sehingga dia bernilai ibadah. Jadi itu ya, kalau tidak nilai ibadah cepat-cepat taubat. Kenapa? Itu menjadi beban untuk memahami Quran. Bapak coba, Bapak nanti misalnya Bapak Ibu yang bekerja di kantor, dapat uang tip dari rekan yang nggak halal, tapi uang suap, belikan nasi itu. Ya, itu tuh nggak akan bisa memahami Quran kita. Kemanapun juga bagi kita susah memahami Quran itu. Jaga itu terutama rezeki. Misalkan rezeki yang halal. Jangan sampai ada rezeki yang tidak halal masuk ke perut kita yang membuat kita susah memahami Quran. Jadikan semua tingkah laku kita, ngomong kita, tindak tanduk kita semuanya adalah tindak tanduk yang bernilai ibadah insyaallah. Kalau itu terjadi, maka kita gampang memahami Quran. Demikian untuk pilar yang kedua ini, dan saya kembalikan ke Pak Joko. Silakan Pak Joko. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustaz keterkaitan dengan pilar yang kedua ini Bapak Ibu bisa memahami dan tentunya bisa melaksanakan sehingga apa-apa yang kita inginkan dalam mentadaburi Al-Qur'an nantinya diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz. Silakan kalau ada yang bertanya, 1-2 Pak Joko, dibuka pertanyaan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan keterkaitan dengan taubat ini. Silahkan Bapak Ibu. Bu Kodar silahkan. Ada yang disampaikan? Silakan. Ya, terkait dengan taubat Pak Ustadz. Kan kita bisa ya taubat setiap saat gitu kan. Saya tuh melakukan sholat taubat setiap malam. Ya, jadi doanya juga umum gitu Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah Bu, bagus itu. Jadi kita taubat artinya apa dosa kita? Kita sadari dosa kita apa. Jadi kita taubat secara umum. Usahakan agak spesifik. Ya Allah, masa muda saya dulu kok lalai saya salat, ya Allah. Ya Allah, aku mau ampun ya Allah. Nah, taubat kita. Kita sadari kesalahan kita. Ke depan kita nggak mau lagi meninggalkan salat. Ya Allah, dulu rupanya pas masih balik, masih remaja, puasa belang mentong. Ya Allah, saya puasa dulu ya Allah. Saya minta ampun ya Allah. Nah, ke depan kita nggak mau lagi meninggalkan puasa. Jadi apa yang bisa dulu? Oh dulu saya ya Allah masa remaja, maaf ya kita semua masa remaja dulu kuliah. Aduh saya pacaran ya Allah, berzina ya Allah, macam-macam ya Allah. Ya Allah ampuni ya Allah. Ingat satu persatu dosa kita itu. Sehingga beban-beban itu tidak terbawa ke sekarang untuk memahami Quran. Percayalah, suka atau suka itu beban. Itu yang membuat kita sulit memahami Quran. Nah jadi tobat terus. Ingat terus apa cara kita. Sampai habis semua. Kalau sudah habis, insya Allah memahami Quran itu ringan. Allah berjanji. Nah, Allah nggak mungkin janjinya bohong. Allah innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah merubah janjinya. Mudah kata Allah, pasti mudah. Kalau mudah kata Allah, sulit bagi kita, yang salah kita. Bukan Allah yang salah. Makanya kita perlu introspeksi diri. Apa saya yang salah? Yaitu ya semuanya. Dan jangan diulang lagi. Pertama, sadari apa kesalahan kita. Yang kedua, jangan diulang lagi. Yang ketiga, tutup kesalahan-kesalahan tadi dengan berbuat baik. Ya, itu Bu. Insya Allah nanti kalau kita sudah sadar kesalahan kita di masa lalu, entah itu apa aja dosa kita, insya Allah Al-Quran menjadi ringan. Jadi Itu sebaiknya rinci ya Pak Ustadz ya. Baik kalau ke depannya nanti saya coba satu persatu dirinci seperti kan. Buat Ya. saya sekedar gambaran Pak Joko. Terima Ya kasih. Allah, dulu saya pernah maaf ya meninggalkan sholat. Saya kadang minta ampun khusus untuk sholat itu. Nah, terasa masa saking banyaknya dosa saya. Ya Allah, dulu bertahun-tahun saya lalai sholat malam kuliah dulu. Kadang jam kuliah itu jam 1, lupa. Nah, kadang pulang kuliah jam 2, jam 3, asar dengan jalan keringat, lupa sholat. Sampai rumah capek tidur, lupa sholat. Itu terjadi bertahun-tahun. Saya minta ampun ya Allah, nggak mau lagi saya meninggalkan sholat saya. Kadang puasa, juga kita nggak puasa. Macam-macam nggak bawa arus. Nah, itu semua satu persatu kita dapat. Oh ya dulu saya pernah judi. Ya, tadi kita makan di kantin juga, makan 3, bilang 1. Itu pun kalau ditanya. Kalau nggak ditanya, nggak bilang nggak makan. Nah itu sangat manusiawi pada saat dulu. Nah itu semuanya diakui satu persatu. Saya akui. Sekarang saya dulu pernah juga saya hitung semuanya untuk orang yang nggak ada, bayar ke masjid. Ini baru utamakan
yang makan 7 nggak bayar, ini makan 6 yang bayar 1, itu semua tertotal Bapak Ibu. Itu jumlahnya jutaan, dan insya Allah sama kepada Allah diampuni selesai dulu. Nah itu, akhirnya setelah minta ampun semuanya, lancar Mama. Jadi Quran itu Bu, Ar-Rahmanu 'alamal Quran. Dalam surat Ar-Rahman ada Ar-Rahmanu 'alamal Quran. Allah yang akan mengajarkan nanti. Saya hanya sekadar penyampai. Nah ini loh, ini kata-katanya begini, ini polanya begini, ini bentuknya begini. Itu hanya menyampaikan. Yang membuat Bapak Ibu paham, itulah Allah. Itu janji Allah. Kalau Ibu paham, bukan saya tidak akan mengklaim diri saya, saya hebat mengajar. Enggak, akan tidak saya mengklaim itu. Bahkan Ibu pandai gara-gara saya, enggak. Naif saya kalau mengatakan itu. Yang Ibu bisa, kenapa? Ar-Rahman 'alamal Quran. Allah yang mengajarkan. Bagaimana saya hubungan kita dengan Allah? Itu yang diperbaiki. Maka pilar ini penting, taubat ini penting. Karena yang memahami Al-Quran itu Allah yang memberikan pemahaman, bukan kita. Bukan hebat metodenya, bukan hebatnya Pak Rizalnya, bukan hebatnya Pak Joko, tetapi bagaimana hubungan Ibu dengan Bapak, dengan Allah. Bagaimana hubungan peserta dengan Allah. Itu yang membuat Allah memberikan pemahaman pada para peserta. Saya sudah amatin. Dan cepat memahami Quran itu biasanya kategori tanda petik bebannya sedikit. Beban dosa nggak ada. Itu beda. Itu Bu Kadar ya. Baik Terima Bapak kasih, Ibu, Ustaz. terima kasih Ustadz. Ustadz, kalau untuk sholat tobat itu kan kapan saja boleh ya? Ustadz? Kapan Kenapa? saja. Ya. Jadi Ingat tidak harus- dosa asal tidak harus waktu tengah yang malam gitu. tidak Ya. dilarang. Asal waktu Ya. tidak dilarang. Habis Ya. subuh menjelang matahari terbit, Ya. habis asar menjelang maghrib. Asal itu jam Ya. silakan. Betul. Ya, kapan saja Bapak Ibu, inilah kemudahan untuk sholat tobat itu kan memang banyak bisa dilakukan. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi, silakan mungkin Bu. Ada orang tua kita Pak Saad, Pak Saad bisa nambahkan. Oh ya, Pak Saad mau menambahkan Pak Saad, Tentang silakan pilar Pak yang Saad. kedua, kita pilar yang kedua aja tobat. Keterkaitan Dalam dengan rangka taubat Pak memahami Saad. Ya, gimana tentang taubat? Ya, dalam rangka memahami Al-Quran pilar kita Pak ya. Kaitannya Ah. dengan pilar rasa ini Pak. Ya, Ya. hubungan itu kan taubat itu kan mesti kita kembali kepada semula. Maka kita setiap lagi melakukan sesuatu kesalahan, maka diiringilah dengan perbuatan yang baik. Ya. Jadi tutup dengan kesalahan dengan kebaikan. Maka taubat dengan enggak. Maka kalau kita perhatian, tidak usah jauh-jauh. Habis sholat 5 waktu, sholat fardu, tak ada disuruh alhamdulillah ada. Yang pertama kali itu istighfar 3 kali. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Dalam sholat pun kita mungkin ada kelalaian kita, ada kita kekurangan, maka kita tobat. Nah, syarat tobatnya itu kan bukan tinggalkan semua perilaku-perilaku yang lalu itu jangan diulangi lagi. Itu nasihat, jangan diulangi lagi. Kapan pelaksanaan itu kapan pun. Nah, kalau waktu tobat yang paling banyak itu waktu doa itu kan ada waktu tertentu, malam, antara azan dengan azan, untuk khutbah dengan khutbah, azan dengan qomat gitu. Itu dianukan di tempat-tempat itu sesudah asar, kalau khusus hari Kamis sore atau Jumat gitu kan. Habis buka doa itu suruh semua waktu itu. Tetapi kalau dengan harapan dengan tobat kita jadi bersih. Nah, perlu ingat pilar kedua itu kan masalahnya kan Al-Quran itu suci. Maka di dalam Al-Quran itu kalau kita ada tertulis la yamassuhu ilal mutahharun. La itu bisa artian tidak, bisa jadian jangan. Nah, kamu tidak bisa memegang la yamassuhu ilal, tidak bisa menyentuh Al-Quran, maka ada orang mengartikan kalau menyentuh Al-Quran pakai wudhu. Wudhu itu pembersihan diri. Nah, maka bersih Quran pakai gitu. Tapi ada pemahaman tidak seperti itu. Nah, megang Quran sebaiknya pakai wudhu. Ada juga tidak pakai wudhu, dah jadi masalah. Yang paling di kita dalam suci. Makanya orang sedang nipas dengan haid atau dengan jima dilarang memegang Quran. Kecuali darurat. Nah, darurat. Darurat itu begini. Kalau Quran itu tergeletak gitu, nanti dipijak orang. Tidak ada yang harus kita tempatkan kepada tempat yang semula. Tapi yang dimaksud dengan yang di situlah yang dalam surah Mutahharun tadi itu kamu tidak bisa memahami Al-Quran kalau hati kamu kotor.
Nah, niatkan, luruskan, niatkan hati kita mempelajari lillahi ta'ala. Karena kita untuk kembali kepada Allah. Sebab jalan yang benar itu adalah jalan Allah. Misal kita lihat fi sabilillah. Sabilillah, sabil itu jalan Allah. Jalan yang tempuh itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa masuk ke jalan itu kalau kita dalam keadaan kotor. Maka kita bersihkan diri, bersihkan niat, bersihkan apa. Maka insya Allah kita akan lebih gampang memahaminya. Itu yang saya bisa pahami. Kalau kita sudah bersih, ibarat papan tulis itu kita bersih, papan tulis itu sudah bersih, baru kita tulis. Maka tulisan tentang papan tulis yang bersih itu akan lebih jelas daripada papan tulis yang coret-coret kita tulis itu. Apa yang nak kita baca? Nah, itu logikanya itu. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita sudah niatkan kenal Allah Ta'ala, maka disebut dalam Al-Quran itu banyak sabilillah, fi sabilillah. Ngapa nak sebut jalan? Misalnya sabilillah, fi sabilillah itu Allah membuat jalan itu. Jalan Allah itu pasti benar. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah jalannya itu tadi salah satunya tobat. Nah, itu apa yang diuraikan dalam konsep yang 5 pilar itu sudah cukup mantap begitu tuh kan. Nah, jadi kalau kita jalan itu, alhamdulillah insyaallah kita bisa sampai ke tujuan. Nah, itu yang paling penting. Kalau dibuatnya itu jalan Joko Sutanto gitu kan. Yang bikin belum tentu Pak Joko gitu. Saya bikin jalan, saya nama Joko Sutanto. Atau nama Jalan Sarjono itu. Yang bikin saya. Tapi kalau itu tidak. Yang bikinnya Allah. Yang tujuan untuk Allah. Kalau jalan tadi kan, kita jalan Joko Sutanto, Soekarno-Hatta gitu kan. Apa kita sampai ke tempat Soekarno-Hatta? Dan tidak terkait dengan jalan Soekarno-Hatta tidak terkait dengan Soekarno dan Hatta. Yang bikinnya sih orang sama dengan Joko Sutanto atau Jalan Saat yang bikinnya Suharjono gitu. Dia bikin jalan untuk ke rumah dia namanya Jalan Saat sampai ke rumah Pak Sarjono bukan ke tempat Saat gitu. Nah, maka jalan Allah itulahnya. Inilah jalan Allah yang kita tempuh Al-Quran ini. Bersih tobat itu membersihkan diri dari segala hal gitu. Nah, kapan pelaksanaan itu 24 jam. Kembali kepada nak budu yang selain. Kata nak budu itu kan kata Kakak Esadi. Kakak Esadi itu senantiasa beribadah, senantiasa bertobat. Maka paling kurang sebanyak sedikitnya. Ada Imam Ahmad, dia menemui tukang roti setiap kali selama 30 tahun dia selalu beristighfar. Sambil ngulak roti, sambil ditanya. Apa katanya? Kalau kamu baca itu apa hasilnya gitu? Saya setiap berdoa tidak ada yang tidak ketemu, tidak kabulkan, kecuali katanya. Ada yang belum saya ketebulkan. Pengen ketemu. Apa itu ketemu? Kepengen ketemu Imam Ahmad. Ternyata yang di depan dia Imam Ahmad. Allahu Akbar katanya. Inilah. Nah, itu anunya itu, Bu. Jadi kembali lagi buka kita tobat itu. Insya Allah kita sampai ke tujuan. Amin. Itu yang Pak Joko, Bu ya. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Saad. Pak Sarjono kayaknya ke tangan tuh Pak. Ya, baik Ustaz. Baik Bapak Ibu, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, saya ingat betul ada salah satu kalimat yang berbunyi, sesuatu yang ringan adalah meninggalkan sholat dan sesuatu yang selalu ditunggu Allah adalah taubat. Itu Masya Allah. Itu perlu kita Pak Sarjono angkat tangan tuh Pak Joko. Ya Ustaz. Pak Sarjono angkat tangan. Ya Ustaz, bentar. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada yang ingin menyampaikan atau ingin bertanya? Untuk itu mari kita dengarkan. Silakan Pak Sarjono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan salah satu pilar yang kedua untuk bagaimana kita bisa mengikuti dan memahami metode Al-Hasan ini adalah kita harus banyak bertaubat. Dan seperti ayat tadi yang dibacakan oleh Ibu Qadar tadi, yang artinya intinya
janganlah kamu campurkan kebenaran dengan kebatilan. Nah, jadi sepertinya ini suatu fakta dalam kehidupan kita ini. Kalau anak kecil untuk belajar Al-Quran, menghafal, itu lebih cepat dia masuk. Lebih cepat hafalnya daripada kita-kita yang sudah berumur ini. Kenapa? Karena banyak dicampur. Hatinya, pikirannya, otaknya itu masih bersih dari noda-noda hitam. Nah, dan kita, mungkin apalagi saya, untuk ngapalin satu juz, waduh bukan main berat, karena sudah banyak bercampur dengan hal-hal yang ya dengan noda-noda yang sengaja pun tidak sengaja telah saya lakukan seperti itu. Jadi memang itulah salah satu syarat tobat itu. Jadi jangan hanya bilang tobat saja, seperti tobat makan rujak atau pedas sambil ini, tetapi dimakan. Makan lagi. Makan lagi. Tapi pedas-pedas tapi dimakan juga. Tapi ya salah satu syarat tobat itu adalah kita coba jangan kita campurkan lagi kebenaran dengan kebatilan. Berarti artinya pikiran kita, hati kita harus dibersihkan. Nah, ingin saya tanyakan dengan Pak Ustadz, ya ibaratnya mungkin begini Pak Ustadz ya, apabila ada di gelas itu ada air itu air kotor, ada lumpur, bagaimana supaya gelas itu airnya jadi bersih? Nah, artinya mungkin kalau caranya mungkin cara lebih mudah, kalau asal kita isi terus dengan air bersih, lama-lama air kotor itu akan keluar dan gelas itu pasti akan bersih seperti itu. Nah, itu perlu proses agak lama gitu kan. Nah, mungkin saya di sini Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiatnya kita supaya kita lebih cepat membersihkan pikiran hati kita agar Al-Quran ini yang suatu penuh dengan kesucian itu bisa kita mudah memasukinya. Gimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, pertanyaan Pak Sarjono ya. Ya. Mungkin saya menjawab sebatas apa yang saya lakukan aja dulu. Mungkin bahasa sekarang kerennya itu hijrah. Hijrah total, Pak. Jadi bahasa ingin paham Quran itu hijrah total. Jadi pergaulan saya itu sudah betul-betul berubah total. Jadi tadinya bergaul dengan si A, dengan si B, dengan si C, bergaul dengan si D, dengan si C. Itu jadi hijrah total. Biasa saya coba hal yang sama. Tapi ini memang bagi saya itu adalah sebuah karunia yang besar dari Allah. Mulai dari merokok, banting rokok itu satu obat merokok itu Pak mau ngomong satu bungkus di satu sebi, udah pakai satu, itu saya injak-injak. Masya Allah. Buang banting ke tanah, saya injak-injak sampai habis tembakau itu. Tarak 3 kalau dengan tarak, aku tarak 3. Iya. Jadi semua dosa-dosa itu saya begitu kan. Dosa apa aja satu sampai saya catat Pak Sarjono 50 lebih. Soal dosa saya mulai dari atas, tinggal sholat, nggak pernah puasa dulu, macam-macam berjudi, sampai 50 Pak. Nauzubillah min dzalik. Nah, satu persatu saya banting, hijrah total. Akhirnya saya buka hijrah. Nah, puncaknya sambil pensiun dini, puncaknya pensiun dini. Jadi ternyata beban dosa itu membuat manusia itu berat melalui kehidupan dan juga hati nggak tenang. Jadi fitrah manusia itu memang dekat sama Allah. Nah, jadi tobat tadi betul-betul kita menyadari bahwa hidup kita ini tanpa dosa, artinya hidup kita dengan berdosa berat. Kenapa kita banyak masalah dalam hidup ini? Coba Bapak cek. Saya sudah beberapa kali diskusi sama teman-teman yang sakit ginjal, dan sakit ini, sakit itu. Secara kedokteran itu memang bakteri. Tetapi di mata Allah itu karena dosa. Tidak terjadi kerusakan di muka bumi dan di lautan karena ulah tangan manusia. Coba cek. Ada satu orang, tanya misal, ada sakit ginjal, Bu, coba cek ke belakang. Apa ada ibu nggak sholat dulu? Oh iya Pak Ustadz, saya dulu sholat, tahu dia nggak sholat. Nah, itu penyebabnya. Sekarang tobatlah, Allah sayang itu. Itu Allah berikan kepada kita ujian dan cobaan untuk mengikis dosa kita. Nah, sebelum Allah berikan itu dosa, jangan minta ampun dulu. Agar ringan langkah kita. Ibarat orang naik gunung, Pak. Kalau banyak ransel belakang itu berat naik gunung, Pak. Tinggalkan ransel itu. Nah, ransel itu beban-beban itu yang dosa. Analog saya, kita mau pergi ke naik gunung, kita bawa tempat tidur. Kita mau tidur di gunung, kita bawa tempat tidur, bawa pula kuali, bawa pula kompor, bawa semuanya Pak. Kenapa? Kita anggap di sana tuh nggak ada apa-apa. Nggak berat lah jalan kita. Kuali kan itu ada tempat kedai-kedai kecil yang bisa belanja. Tempat tidur kan kita nggak pergi tidur dan segala macamnya. Jadi buang beban-beban itu. Beban itu ibaratnya itu beban bagi kita. Dosa itulah beban. Maka minta ampun kita terhadap dosa kita. Apa ya istilahnya? Mau memang hijrah gitu. Cepat ya, itu pengalaman pribadi saja, jadi hijrah total. Sehingga teman-teman tidak sekitar satu, nih Pak, ada yang bilang, udah nih, sudah macam-macam, kadang pernah bilang sinting, tapi biarlah saya bilang apa-apa. Hijrah total. Gitu Pak Sarjono.
Terima kasih Pak Ustadz. Dan Ini ada saya dua lagi Pak Joko Terima yang kasih bertanya, Pak Ya, Sarjono. Assalamualaikum. Masih Ya, ada terima dua kasih lagi Pak Bapak Ibu. Moderator. Mungkin supaya tidak terlalu panjang juga, mungkin dua lagi ini saja Bapak Ya. Ibu. Mohon maaf untuk yang lain nanti. Nanti ada supaya di poin valid ketiga saja. ya. Bu Kodar, dipersilakan Bu Kodar. Iya, Pak Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dengar di masjid kemarin ada ceramah kultum, dia bilang gini, kita harus beristighfar, itu tadi seperti Pak Saad bilang. Nah, Rasulullah aja istighfar itu satu hari itu 75 kali. Ya. Saya memikirkan Minimal. istighfar, ya minimal. Istighfarnya Rasulullah seperti apa? Kalau kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, sebetulnya mau 100 kali juga gampang. Tapi ini yang kualitas seperti apa, Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, pertanyaan Pak Kodar luar biasa nih Pak Joko, ini jawabannya tuh yang luar biasa. Rasulullah yang tidak punya dosa, yang sudah masuk istighfar 70 kali satu hari, bahkan ada yang mengatakan 100 kali. Ya. Bertobat beliau. Mungkin beliau bertobat itu mungkin kurang, artinya beliau itu pasti maksum. Nah, itu tujuannya untuk mencontohkan pada umatnya nanti bahwa beliau saja yang sudah maksum masih bertobat kepada Allah. Apalagi kita yang tidak dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Jadi kita harus lebih lagi. Nah, bagaimana bukan masalah kuantitas yang utama, tapi kualitas istighfar kita. Sadari sesadar-sadarnya kesalahan kita. Sadari kesalahan kita sesadar-sadarnya bahwa kita sudah terlanjur berbuat maksiat, sudah terlanjur lalai kepada Allah. Kemudian kita berjanji ke depan tidak akan mengulang lagi. Itu yang penting. Yang ketiga, kita tutup dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, kalau mau dikhatab dulu dosa-dosanya itu Pak, setiap dia berbuat dosa satu tempat, dia kembali ke situ berbuat kebaikan di situ. Pernah dia berjudi di situ dulu, dia dakwah ke sana. Pernah dia dulu kan Umar bin Khattab pada zaman jahiliyah kan dia tukang pukul itu kan. Bahasa sekarang itu preman gitu. Siapa aja takut sama dia. Nah, setiap dia berbuat maksiat, dia kembali ke tempat itu. Dia robah, dia ganti dengan perbuatan kebaikan. Nah, jadi perbuatan taubat kita betul-betul kita sadari apa yang telah kita lakukan. Nah, jumlahnya ya sebisanya pasal bilang tadi ya setiap habis sholat silakan, setiap kita ingat dosa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah bimbing aku ya Allah untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan ke depan bimbing aku ya Allah untuk berbuat kebaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selalu kita seperti itu ya Pak ya. Sadari sesadar-sadarnya bahwa kita adalah makhluk. Dan yakinlah bahwa Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Nah, ya. Mungkin itu Pak Joko. Satu lagi Bu Nuraini kali Pak Joko ya. Baik. Berikutnya untuk pertanyaan yang terakhir untuk sesi ini dipersilakan Ibu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tobat ini, manusia tidak akan luput dari segala macam dosa. Saya juga mungkin banyak sekali dosa, ya. Dengan istighfar itu sama saja dengan kabut. Dosa itu seperti kabut, istighfar itu pembersihnya. Kita harus banyak beristighfar supaya kabut itu lama-lama hilang, lama-lama bersih. Itu. Nah, yang saya ingin tanyakan Ustadz ini, kalau misalnya mungkin saya waktu kecil SMP atau SD atau SMA pernah nggak puasa, itu bisa saya ganti dengan Senin Kemis atau dengan puasa Daud dengan niatnya untuk membayar yang dulu-dulu, boleh nggak seperti itu? Kemudian yang kedua, ya kalau untuk menggantikan, saya juga mungkin sering lupa sholat, gitu. Bagaimana tuh caranya? Apa dikodo atau gimana kan tuh Ustadz? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini kan masalah fikih ya. Kalau masalah fikih pasti ada dua pendapat nanti. Bagusnya kita bersangka kepada Allah. Dosa masa lalu kita Allah sudah ampuni. Nah, ada dua pendapat di koda, ada yang ada. Mungkin caranya tutup dengan berbanyak berbuat baik. Dengan misalnya sholat, nah, tutup dengan sholat sunat. Habis sholat sunat lagi. Saya dulu sedikit Pak ya, tambahan. Saya dulu karena menutup sholat saya yang lama, saya punya prinsip saya tidak boleh kurang 40 rakaat sholat saya di semalam. Misalnya 17 rakaat wajib, nah tambah 23 rakaat lagi sholat sunat,
Kemudian Betul, setelah betul, tahajud, kemudian subuh, Ya. kemudian duha, tambah lagi ke masjid, kemudian zuhur, ba'da zuhur, terus tahiyatul masjid, masuk masjid, tahiyatul masjid, habis itu witir dan segala macam. Sampai 40. Kalau nggak cukup 40, dulu saya akan tambah dengan sholat mutlak, sholat istighfar dan sebagainya. Itu penutup. Itu langkah yang saya ambil. Karena ada dua pendapat. Ada maka bilang qada. Ya, tapi menurut saya mungkin yang sudah lalu. Dan tutup Allah tuh innallaha ghafurur rahim. Ke depannya saja. Banyak tutup dengan perbuatan baik. Iringi perbuatan dosamu dengan perbuatan baik kata Nabi. Jadi sadar kita ikut sholat, banyak sholat sunat. Sadar kita dulu banyak nggak puasa, bolong-bolong. Ikuti dengan puasa Senin Kamis, puasa macam-macam lah. Ya, saya ikuti dengan perbuatan sunnah lainnya. Itu yang sebagusnya lakukan. Karena kalau nanti kita coba qada, ya saya kalau qada ya beda pendapat, nanti saya nggak mau membahas itu. Tutup aja dengan perbuatan-perbuatan kebaikan lainnya. Dulu kita lalai banyak berikan rezeki, sedekah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan kita. Itu aja Pak Abu Nureni ya, Pak Joko. Berbanyak perbuatan baik. Sekali lagi, dosa adalah beban bagi kita. Dan kita tertatih-tatih berat bagi kita melangkah dalam kehidupan ini, itu dosa. Sifat dosa begitu. Jadi buang dia, tinggalkan dia semuanya supaya langkah kita, kehidupan kita ringan. Begitu Pak Joko. Mungkin kita tutup aja Pak Joko dengan doa kafaratul majelis. Silakan Pak Joko. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup untuk kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.